Oke, kita lanjut lagi ke dalam metode pengambilan sampel spasial, di mana kita ketahui bahwa pengambilan sampel atau sampling itu merupakan suatu proses pemilihan dan pengamatan objek, baik itu berupa orang, benda, titik, bisa garis ataupun area. Penentuan objek itu biasanya didasarkan atas kriteria tertentu yang secara representatif akan mewakili kelasnya atau mewakili kategorinya atau akan mewakili populasinya. Nah, ada beberapa hal yang dipertimbangkan atau yang mendasari kenapa seseorang atau seorang peneliti melakukan pengambilan sampel. Yang pertama, secara geografis, wilayah pengamatan itu sangat luas. Yang kedua, objek pengamatannya biasanya bersifat tak terbatas. Kemudian alasan ketiga kenapa kita sampling, yaitu kita bisa menghemat waktu dan biaya pengamatan. Yang keempat adalah sulitnya akses untuk menjangkau seluruh wilayah pengamatan. Kemudian secara metodologi, teknik pengambilan sampel spasial itu berbeda dengan teknik pengambilan sampel non-spasial. Perbedaan ini khususnya terdapat pada metode pengambilan sampel. Sampel spasial biasanya dipilih berdasarkan koordinat atau yang mewakili karakteristik geografis tertentu. Nah, karakteristik geografis terkait dengan klasifikasi pengamatan bisa berupa jenis tutupan atau lahan, penggunaan lahan, jenis tanah, elevasi, atau masuk ke dalam daerah aliran sungai, dan lain sebagainya. Sampel spasial dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ini tergantung dengan kebutuhan atau informasi yang ingin diperoleh secara langsung maupun tidak langsung yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut di lapangan. Yang pertama, pengambilan sampel spasial itu ada dua cara, yaitu metode sistematis dan metode acak. Kalau itu metode yang sampel diambil secara sistematis dengan pola titik sampel yang teratur atau dengan pola titik sampel yang teratur, cara ini dilakukan dengan menentukan titik sampel secara acak terlebih dahulu dan kemudian titik sampel berikutnya ditentukan secara sistematis berdasarkan kriteria jarak tertentu. Kemudian adapun kelemahan dari skema ini adalah tiap titik sampel dibatasi oleh interval atau jarak kelas yang telah ditentukan, sehingga ada potensi untuk hal-hal yang atau data-data substansial itu bisa saja justru tidak terambil atau terlewatkan karena di luar dari jarak yang telah ditentukan. Nah, kapan cara ini baik dilakukan? Nah, cara sistematis dilakukan bila karakteristik objek pengamatan itu tidak mempunyai variasi atau tidak beragam, atau bisa kita bilang memiliki tingkat keragaman yang kecil. Kemudian yang kedua adalah cara pengambilan sampel secara acak, di mana semua objek pengamatan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Namun, cara pengambilan sampel ini memiliki kelemahan, yaitu berpotensi terjadinya pengelompokan sampel pada daerah-daerah tertentu